Bismillah. Kelihatannya pedes sekali Mbak Besti. Harusnya nyampe rumah langsung diajak belanja ke supermarket Mbak Bu Besti. Harusnya itu belanjanya minggu, tapi karena Mbak Bos mumpung mesisan datang jadi ya hari ini. Kayak kulkasku isi bek ya. Sepi supermarketnya. Hari ini sembahyangan jadi mungkin orang-orang belanjanya wis kemarin. Panasnya ngentang-ngentang sekali. Lah ini ada mangga hijau. Oh, gembuk Mbak Besti. Tidak. Alpukat mahal banget, reganya 239. Bingung aku mau beli buah apa. Di sini bingung, nanti kalau sudah nyampe rumah ngame. Ini buah malas yang sudah dipotong-potong tinggal ngemplok. Saya melihat blueberry banyak banget. Ini harganya 199 NT. Produk of USA. Takut kecut aku tuh. Mau beli lalapan ini saja. Tidak ada reganya tapi sing warna-warni ada tidak? Ini lebih fresh. Tapi ini warna-warni. Tapi tidak fresh. Tidak tahu reganya. Oh, 79. Pare. Jajal pare kayak di Indonesia bentuknya Mbak Bu Besti, tidak jumbo-jumbo. Moga-moga ini di oseng enak. 59 NT. Saya beli satu jajal ini. Ini sayur apa ya Mbak Besti? Kok bentuknya kayak tapak liman gini? Ini daun ketumbar. Beli kecambah. Kecambah yang ini kis tidak enak, tidak situ. Kangkung neh. Bayam merah ini kalau dimasak duduhnya Bang Beranang ini. Kalau nguyu watos sekali yo. Takut untuk saya potel nanti. Bingung Mbak Besti mau beli apa. Belinya wes suwi tidak memakan pepaya. Saya di counter daging terus nemu yang kecil ini. Yang lainnya kan harganya 600 ke atas. Ini cuma 200. Pas ini buat campuran nangka muda ini. Tidak kokean, 295. Periwaan. Ini tuh sepertinya enak Mbak Bu Besti, tapi kayaknya susah banget digoreng ini. Jajal satu ah.
Reganya 129. Susunya masih ditoto. Sekarang santan kara sudah tidak dijual di sini, jadi gantinya mau beli ini. Ini produknya Thailand Mbak Besti. Harganya 139, kalau beli 2 69. Mau beli air kelapa harganya 79 kalau beli 1, kalau beli 2 harganya jadi 145, jadi per item harganya jadi 72,5 kayak gitu. Di sini tuh kalau diskonnya seperti itu Mbak Bu Besti. Jadi kalau beli 1 itu harganya rotok mahal, nanti kalau beli 2 murah kayak gitu. Ya sama aja dengan di Indonesia ya. Tidak di sini. Kayaknya saya lagi dapet deh, ini rasanya ndak enak banget. Yang 35. Wih. Dah belanja telung kresek Mbak Besti. Tapi yang satu kresek ini punya Mbak Bos. Itu. Perasaan kemarin baru bikin video belanja, saya belanja nih jalan-jalan. Oke Mbak Bu Besti, ini sudah di rumah. Tadinya itu video yang belanja sama Mbak Bos di supermarket mau saya jadikan satu sama video saya yang belanja di pasar. Tapi setelah saya cek ternyata kepanjangan. Nanti takut kalian bosan, durasinya lama, terus nanti uploadnya juga lama. Jadi ya sudah, terpaksa saya pisah dan saya gabungkan dengan video yang sekarang. Karena tadi itu saya delok durasinya masih sekitar, mungkin kalau diedit mungkin sekitar 8 atau 7 menitan. Jadi perlu durasi tambahan biar bisa lolos untuk dimonetisasi gitu. Jadi saya mau bikin video tambahan karena tadi tuh belanja di supermarket. Jadi ini tadi saya mencoba membeli iwak ini sudah saya cuci, sudah saya garami. Saya kalau goreng ikan di sini memang cuman garam doang Mbak Bu Besti. Karena apa? Ya karena bumbunya itu kalau seumpamanya bumbunya macam-macam, pakai ketumbar, pakai bawang, pakai tetek bengek itu kelamaan. Digarami aja kayak gini tuh sudah gurih sekali. Nggak tahu memang ikannya memang yang masih fresh atau bagaimana. Cuman kalau ikan di sini itu digarami doang gitu tuh udah gurih banget gitu loh Mbak Bu Besti, dan tidak amis. Terus kemudian saya juga sudah menyepakkan perbumbonan. Ini untuk bahan sambelnya ada terong bulat,
kok terong bulat Mbak? Ya nanti kalian tahu sendiri saya mau nyambel apa. Terus ada bawang baik, bawang jahat, cabe, sama ini terasi. Ini nanti tak goreng bareng biar hemat waktu Mbak Bu Besti. Terus Mak De sudah tidur, paling tidurnya sekitar 10 menitan saja, terus kemudian bangun dan delok TV. Jadi ini saya cepet-cepet biar bisa nutut gitu loh Mbak Bu Besti. Soalnya nanti kalau Mas Bos pulang, saya nggak enak kalau bikin sambel atau bikin video makan sambel kayak gitu karena baunya terlalu menyengat kayak gitu. Takut nanti Mas Bos bersin-bersin. Soalnya pintu dapur sama pintu ruang makan ini kan dulu ada sekatnya, pintunya kaca kayak gitu. Pintunya kaca itu dipecahin sama Mak De. Jadi Mak De itu pas berdiri mau sembahyangan, mau bakar dupa ya kan, berdiri tidak jejak. Jadi kurang seimbang kayak gitu, terus ngeblak ke belakang, natap kaca itu, Mak jeder, pecah semuanya. Untungnya gegernya Mak De itu aman, tidak kena pecahan kaca atau bagaimana. Jatuh no, nembel itu. Oke Mbak Bu Besti, ini perbumbuannya saya ulangi lagi ya biar kalian jelas. Ini ada bawang jahat sudah saya potong-potong, terus ini ada bawang baik juga sudah saya potong-potong, terus ini ada terasi, ini ada cabai, terus ini ada terong bulat. Cuman itu aja ya bahan-bahannya. Bismillah. 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 Cantik Mbak Desi. Sepertinya ini sudah matang Mbak Desi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini terongnya belum matang Mbak Besti, jadi yang mau saya sokkan cabai sama bawang baik, bawang jahatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ini dijepit ya Mbak Bu Besti biar tidak ngaber, jadi nanti dipakai lagi. Nah, dijepit kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak pakai tomat ya Mbak Bu Besti. Tapi kalau kalian punya tomat rampai yang kecil-kecil itu boleh ditambahkan, cuman nggak ada ini, jadi ya wes tidak tak kasih. Ini nanti sambal sekali makan ya, karena saya bikinnya cuman sedikit. Bismillah. Main gelundung. Bismillahirrahmanirrahim. Tak plekat Mbak Bu Besti. Yang gede belum terlalu matang tapi ya wis ben.
Kelihatannya pedes sekali Mbak Besti. Sudah kayak gini saja. Hari ini makannya nasinya dikit aja Mbak Besti. Diet. Gini ya. Oke Mbak Bu Besti, sudah selesai. Hari ini lalapannya ungu-ungu. Ini adalah kol ungu yang tak beli tadi di supermarket gitu. Ini kol mahal, biasanya dibuat untuk salad kayak gitu. Hari ini buat lalapan sama sambal terong lalap. Biasanya kan terong yang panjang-panjang, hari ini pakai terong lalap. Biasanya ini tuh saya rebus terongnya, tapi hari ini tuh karena waktunya mepet, jadi saya goreng saja sama sambal. Kalau Mbak Bu Besti pengen nyoba, jajal yang direbus dulu Mbak Bu Besti. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Hari ini walaupun ketoke menune kaya ngene Mbak Bu Besti tidak ndayani, tapi ini sumpah aslinya enak banget, apalagi ikannya ini ikan yang belum pernah tak coba. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaruk sambelnya dulu. Ini sambelnya pedes banget Mas De. Terus iwaknya Mbak Besti, iwaknya separuh dulu tuh. Deloklah Mbak Besti, sambelnya Masya Allah. Ini ikannya tanpa duri ya Mbak Besti. Deloklah daging tok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya lah cuma celeng Mbak Besti. Lalapannya ungu-ungu. Wih, mantap Mbak Besti. Ikannya tidak gurih Mbak Besti. Mungkin karena sudah diilangi belung-belungnya itu kali ya. Jadi kayak sepo gitu. Tapi ini manis banget. Sambelnya Mbak Besti dan mantap banget pokoknya. Sampai beler saya. Asli ini pedas banget Mbak Besti. Tapi pedasnya nagih. Terakhir Mbak Besti.
Saya barusan bantu Mak D bakar dupa Mbak Bu Besti. Jadi Mak D itu kan jalannya tidak patek jejek ya kan, rodok hoyak-hoyak kayak gitu loh, kudu arep guling saja, jadi harus dibantuin. Kan beliau itu setiap jam 5 sore itu selalu harus bakar dupa sama pagi gitu. Jadi harus dibantuin. Bukan saya membakar dupanya terus kemudian sembahyang kayak gitu, enggak. Saya membantu menggocei saja gitu. Membantu menggocei di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, warak sekali Mbak Bu Besti, jangan mantap. Walaupun sambelnya bentuknya tidak ndayani, tapi sumpah enak banget, patut dicoba. Biasanya saya itu bikinnya itu selalu tak rebus kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terongnya tak rebus, sambelnya tetap tak goreng, tapi terongnya tak rebus kayak gitu. Tapi hari ini karena ya itu waktunya mepet sekali saat Mas Bos mulih, jadi ya saya goreng ben ringkes kayak gitu. Terus saya mau cerita sama Mbak Bu Besti, soalnya kemarin tuh saya mau cerita itu lupa. Jadi kalian ingat beberapa waktu lalu postingan saya tentang tumis terong bulat itu yang sama dengan udang, terus kemudian teri sama pete itu kan. Itu kan saya foto, setelah matang itu saya foto, terus kemudian fotonya saya kirimkan kepada bapaknya Devan sama Devan. Bapaknya Devan bilang, wah enak sekali ini pasti, kayak gitu kan. Tapi anaknya responnya berbeda. Anaknya responnya berbeda, pokoknya dia itu kan memang makanan favoritnya dari kecil itu adalah udang sama sop kepala dan ceker ayam kayak gitu. Itu makanan favoritnya dia, itu kalau setiap hari dimasakin kayak gitu nggak pernah bosen. Terus kan kemarin itu saya numis terong bulatnya itu kan sama udang ya kan, dan itu kan makanan favoritnya dia itu udang dimasak model bagaimanapun dia itu pasti suka kayak gitu. Terus kemudian dia itu kayak ngiler sekali gitu loh, responnya itu ngiler sekali, dan langsung dia itu nelpon bapaknya. Ya nggak nelpon sih, cuman kayak menghubungi bapaknya kayak gitu loh. Dia bilang kalau minta dikirimi sambal terong sama teri. Soalnya kalau udang ditambahin udang sudah pasti busuk ya kan. Jalanannya kalau dikirim paket 2 hari, kalau perjalanan darat naik mobil lebih dari 7 jam, jadi ya tidak bisa Mbak Bu Besti. Jadi dia itu minta kiriman bapaknya sambal terong sama teri Mbak Bu Besti, gara-gara saya ngirimin foto itu tadi. Mungkin kalau seumpamanya dia itu dinasnya di batalion yang deket-deket rumah aja, mungkin dia minta juga ditambahin sama udang, cuman karena dia dinasnya itu jauh sekali luar pulau. Jadi ya cuman kayak gitu saja. Terus bapaknya itu langsung laporan ke saya, dikirimkan kan WA-nya anaknya itu dikirimkan ke saya. Terus saya tanya, ya Allah ini pasti gara-gara saya pamerin itu tadi. Langsung minta kiriman sama bapaknya. Tapi mbuh nanti dimasakin apa tidak. Soalnya beberapa waktu yang lalu kita barusan ngirim jajan sak kerdus full sama sambel kayak gitu. Jadi kan kalau di batalion yang baru jadi kayak gini kan, yang tugas masak itu kan ya sesama prajurit gitu loh Mbak Bu Besti, dan prajurit muda itu kan ya kadang-kadang ada yang bisa masak, kadang-kadang ada yang enggak. Terus mungkin lah ya, ini mungkin masakannya itu tidak cocok sama dia, kurang pedas atau kurang bagaimana, jadinya minta kiriman sambel kayak gitu biar tambah rasa-rasa. Ya wes ngono lah Mbak Bu Besti. Jadi saya ajarkan saja, karena dia laki-laki yo ben belajar, ben menikmati carane jatuh bangun golek duit itu seperti itu. Oke Mbak Bu Besti, wes saya warak sekali, weteng saya rodok-rodok mules-mules. Bagaimana ini? Ini bukan mules karena sambel ya, karena mules-mules ya itulah Mbak Bu Besti, seperti yang tak bilang di depan tadi. Mungkin ini tamunya mau datang, jadi rasanya kok ndak enak sekali kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini belanja dan nyambel online. Kalian bisa recook, tapi kalau mau nyoba jajalah yang terongnya direbus dulu. Jadi kalau terongnya direbus itu nanti lebih enak diuleknya, terus rasanya itu kayak lebih beda kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus selesai diulek kayak gitu, disoi minyak panas macos kayak gitu, tambah enak sekali Mbak Bu Besti. Cobalah. Oke. Terus gobesnya itu lebih crunchy, ya manis, cuman saya lebih suka kopes yang putih daripada yang ungu kayak gini. Ya ini pertama kalinya saya membeli, biasanya kan belinya di salad yang sudah diirisi kayak gitu kan, ini pertama kalinya beli utuh. Oke Mbak Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu dan kaya raya, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.